ada muka-muka apa ini? Muka-muka baru ujian CPNS sebenarnya kan? Nah, baik. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Malam ini kita akan melaksanakan ibadah secara virtual Christian Worker Fellowship ya KP3 PDPA Sumut yang tema kita pada malam hari ini adalah senjata rohani ya. Ini sangat luar biasa ya, sangat relevan dan bahkan sangat kita butuhkan bagaimana hidup kita dalam peperangan rohani juga ya, kita sangat membutuhkan senjata-senjata rohani yang luar biasa yang bisa kita pakai sehingga kita mungkin bisa memenangkan berbagai cobaan di dalam hidup kita. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh abang kita yang sudah Pendeta Tohab Simangunsong MTH. Shalom Bang. Sehat Bang ya? Shalom, sehat, puji Tuhan. Iya, terima kasih buat kehadiran Abang khususnya malam ini. Dan malam ini kita akan melaksanakan ibadah, belajar dari firman Tuhan, dan juga nanti kita akan diskusi ya, bagaimana refleksi lah sekaligus dengan bagaimana kita melaksanakan senjata-senjata rohani kita ini untuk boleh kita menangkan di kehidupan kita. Dan untuk saat ini mari kita bernyanyi ya dari lagu kita yang pertama, Sukacita Surga. Seperti yang disampaikan Bang Tohab tadi, ya kita akan buktikan, kita akan uji bagaimana luar biasanya Tuhan menyertai kita dalam sukacita. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan
Baik, terima kasih buat pujian yang telah kita haturkan kepada Tuhan. Semoga sukacita kita juga semakin luar biasa dan Tuhan semakin bangga punya anak-anak seperti kita. Dan sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, sungguh penuh sukacita kami dalam setiap relung-relung kehidupan kami, setiap detik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau terus setiap hari ya Tuhan, terus mengurapi hidup kami, menopang setiap gerak-gerik hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu, penyertaan Tuhan yang terus penuh dengan kasih setia-Mu. Biarlah kami anak-anak Tuhan terus memandang Kristus, memandang salib Kristus ya Bapa, agar kami juga terus semakin hari semakin layak disebut anak Tuhan. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan izinkan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami, dan pada malam hari ini Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan lewat virtual YPDPA di KP3 ya Tuhan. Kami mau belajar tentang firman-Mu yang dibawakan oleh abang kami Pendeta Tohab Simangoncong. Biarlah Roh yang Kudus yang terus berkuasa dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih setia Tuhan, boleh mendengarkan, bahkan mengerti firman-Mu ya Tuhan, mengerti isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, malam hari ini kita akan bahas bagaimana tentang senjata rohani, ya. Dia akan dibawakan oleh abang kita, Bang Tohab, dan kita akan diberikan pengertian, ya, bagaimana senjata rohani itu ya bisa kita pahami secara utuh, ya, secara utuh, sehingga kita bisa memakainya ya secara holistik dalam setiap relung kehidupan kita. Kemudian juga bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ya dengan menggunakan ya berbagai senjata rohani yang yang Tuhan berikan bagi kita, dan untuk itu kita akan serahkan kepada Bang Tohab, tapi kita akan bernyanyi dulu sejenak lagu kedua, dan setelah lagu nanti kami persilahkan kepada Bang Tohab untuk memandu kita masuk dalam khotbah. Tinggikan hatimu. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan.
dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Wow. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami serahkan kepada Bang Tohab. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Allah yang kudus, yang bertahta di surga, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami bersukacita, kalau pada malam hari ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk bersekutu, yang dipersekutukan oleh Roh-Mu, yaitu Roh yang kudus, dari tempat kami masing-masing. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Dan saat ini Tuhan, setelah kami menaikkan pujian, biarlah kami juga mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat renungan, lewat pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong untuk hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang sudah Tuhan taruh di hati hamba sesuai dengan topik, sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus DP3 pada malam hari ini. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, mentaatinya, sehingga hidup kami semakin memperkenankan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan pada malam hari ini. Kita berdoa, sempat tadi ada gangguan sinyal supaya bisa semua berjalan dengan baik. Nah, tema yang diberikan kepada saya untuk disampaikan saat ini, saya share screen dulu ya. Ya, senjata rohani. Ya, senjata rohani. Oke. Senjata rohani berarti kita sedang berbicara adanya satu peperangan yang sudah pasti adalah peperangan rohani. Bentuknya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi peperangan rohani dan bagaimana kita melakukannya. Saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan yang menjadi dasar dari pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelum kita juga nanti masuk dalam diskusi, kita akan membaca dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20.
Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah juga dengan keberanian, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan Alkitab yang menjadi dasar dari pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau kita melihat tadi di ayat yang ke-12, jelas menunjukkan di situ peperangan yang dimaksudkan di sini bukanlah melawan kekuatan manusia atau kekuatan apapun yang dapat kelihatan, tetapi kalau kita lihat di sini melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi senjata rohani itu adalah dibuat untuk peperangan secara rohani. Ini digunakan dalam peperangan roh, yaitu untuk mengalahkan roh jahat atau iblis, dan masih banyak sebutan lagi, atau yang disebut juga setan, kuasa kegelapan, atau apapun namanya, atau hantu yang sifatnya itu adalah roh yang sedang mengacaukan dunia ini. Dan ini adalah musuh yang tidak kelihatan, tetapi nyata pengaruhnya. Ya. Nyata pengaruhnya, dia bisa mempengaruhi alam, dia bisa mempengaruhi manusia, dia juga bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Kalau kita melihat kembali dalam ayat 12 tadi, kita bandingkan dengan 2 Korintus 10 ayat 2 sampai ayat yang keempat, menunjukkan di sana bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, dan kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan demikian. 2 Korintus 10 ayat 2 sampai 4, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini kita perhatikan. Jadi Paulus mengatakan kita masih hidup. Artinya semua orang percaya yang sekarang ini berada di dunia, hidup di dalam dunia, tetapi tidak berjuang secara duniawi. Yang dihadapi tentu banyak hal. Ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Apa senjata duniawi? Ya, pada waktu itu tentu senjata duniawi itu pedang,
panah, kemudian ada kekuatan kereta berkuda atau pasukan berkuda. Nah, di sini dikatakan melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa yang dimaksud dengan benteng-benteng di sini adalah pertahanan-pertahanan yang dibuat oleh iblis supaya orang-orang yang sudah dikuasainya, yang sudah disesatkannya itu tetap bisa dicengkeram oleh iblis. Apapun bentuknya. Jadi karena yang kita hadapi adalah roh, maka tentu seperti tema pada malam hari ini, maka senjata kita adalah senjata roh atau senjata rohani. Musuh rohani ini atau yang di mana kita menghadapinya dengan menggunakan senjata rohani adalah roh jahat yang bekerja melalui berbagai cara dan berbagai hal. Dia bisa bekerja melalui individu, melalui satu orang. Dia bisa bekerja melalui sekelompok orang. Ya, kalau orang misalnya mengadakan kerusuhan, kemudian orang bisa tawuran, bisa berantem. Itu adalah pekerjaan roh jahat. Kemudian dia juga bisa bekerja melalui politik di satu negara atau satu pemerintahan. Kemudian juga bisa dia dia bisa menggunakan apa yang ada pada waktu itu. Kemudian dia juga bisa bekerja melalui fenomena alam. Ya, seperti yang kita baca di dalam kitab Ayub, iblis bisa mengacaukan Ayub, bahkan membuat dia menderita. Di sebagian itu adalah melalui fenomena alam, melalui angin ribut, melalui sehingga Ayub begitu menderita. Jadi dia bisa di semua lini kehidupan. Dia bisa juga bekerja mengacau orang yang sederhana, orang yang tidak berpendidikan, kemudian orang yang berpendidikan, orang yang kuat secara fisik, orang yang lemah secara fisik, tidak ada yang terkecuali, semua bisa dikacaukan oleh iblis. Kita senjata. Kemudian kita perlu memahami di sini bahwa karakteristik musuh rohani ini kembali dia roh. Artinya dia tidak berwujud dan tidak berbentuk. Ya, tidak berbentuk walaupun dia bisa manifestasi. Artinya manifestasi dia bisa menjelma lewat binatang, lewat hewan, dan lain sebagainya. Kemudian, ini adalah musuh yang tidak putus. Terputus abang itu ya? Putus lah. Iya. Udah nyambung lagi bentar ya. Yang sinyal terganggu itu mulai semalam pun kayaknya putus bang. Silakan bang. Lagi mute Pak Tohab, masih mute. Ya. Ini saya harus kembali share lagi nih. Oke, kita lanjutkan. Dia adalah musuh yang tidak pernah tidur. Artinya dia kerja terus, kemudian dia buas, dia juga licik, ya lebih daripada sekedar cerdik. Ini adalah ciri-ciri musuh yang kita hadapi. Jadi yang paling hakiki ya dia adalah
roh sifatnya. Kemudian dia bekerja, tidak ada jam kerjanya, dia bekerja terus. Dia kuat walaupun dia bukanlah pribadi yang maha kuasa, dan dia sangat ganas, sangat licik. Tetapi kita melihat beberapa caranya. Jadi dari cara aksinya itu bisa berupa bentuk kekacauan. Dari cara kerja iblis bisa dengan mengacaukan situasi. Tapi nanti kita juga bisa melihat bahwa dia bisa bekerja melalui ketentraman yang semu. Ya. Jadi melalui kekacauan itu misalnya ada chaos, ada kerusuhan, ada mungkin badai, seperti itu. Di dalam suratnya Petrus berkata, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi perhatikan di sini saudara-saudara, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa. Saya pernah memperhatikan di beberapa tayangan televisi bagaimana singa ini kalau dia mencari mangsa, dia jalan kemana-mana dan cara dia mengejar mangsa itu begitu gagah. Makanya Alkitab mengatakan dia sebagai binatang terkuat di hutan, saudara-saudara. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya kalau dia mengaum di situ berarti dia menteror. Kalau dikatakan istilah mengaum di sini, dia bisa membuat satu kekacauan. Tapi jangan lupa saudara-saudara, iblis bekerja tidak selalu diukur dengan adanya kekacauan yang bisa terlihat secara fisik. Ternyata dia juga bisa bekerja dalam bentuk ketentraman yang semu. Ya. Paulus mengatakan seperti ini. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Artinya, saudara-saudara, dia bisa tampil atau menampilkan seorang yang terlihat dia santun, terlihat dia rohani, mungkin dia bisa berbicara hal-hal rohani, tetapi di dalam dirinya ketulusan. Dia tidak hidup di dalam kebenaran. Hidupnya sehari-hari di dalam pekerjaan, dia tidak melakukan apa yang benar, tetapi bisa dia terlihat. Putus lagi lah. Ya, terputus lagi. Gini aja, nanti aku aja yang share apanya, bahannya. Mana tahu kan gara-gara itu kan. Nah, coba lah. Coba bentar. Bang Tohab, kirimkan ke WhatsAppku bahannya Kak, Bang, biar aku yang sharekan. Mana tahu terganggu gara-gara saya pindah. Hah? Gara-gara screen itu. Kayaknya sih tidak, sebelum ada tadi pun sudah seperti itu. Oh. Oke, kita lanjutkan aja lah ya, nggak apa-apa ya. Matikan aja videonya, Le. Matikan aja video, Le. Nggak apa-apa lah. Oke. Biar suaranya bisa jelas ya. Ya, saya matikan video ya. Oke, saya lanjutkan. Dia bisa terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi dia ternyata orang sedang dibuat tertidur, dibuat tidak sadar. Ya, sama halnya bagaimana ketika orang Kristen tidak berbuat apa-apa, sebenarnya iblis itu sudah menang. Walaupun ada orang tidak melakukan kejahatan, tetapi kalau orang tidak melakukan kebaikan, sesungguhnya kejahatan sedang merajalela, saudara-saudara. Karena kalau kita tidak berbuat sesuatu yang benar, kalau kita tidak berbuat sesuatu yang kudus,
sama halnya kita membiarkan kejahatan. Jadi walaupun tidak ada tindakan-tindakan yang kelihatannya persis nyata melakukan kejahatan, bukan berarti iblis tidak bekerja. Walaupun iblis ini merupakan satu musuh yang kelihatan, dia musuh yang sangat bahaya, dia musuh yang bisa mengalahkan siapapun. Tetapi kita bersyukur bahwa iblis ini dapat dikalahkan. Ini dia kuncinya. Dia dapat dikalahkan oleh mereka yang didiami oleh Roh Allah atau yang memiliki Allah. Dan orang yang di dalamnya hidup Roh Allah, ada Roh Allah, dan dia mau dipimpin oleh Roh Allah, dia bisa mengalahkan iblis. Tetapi kalau seseorang walaupun dia sudah menjadi orang Kristen, dia sudah mengalami Terputus lagi ya. Boleh. Memang Speedy ada gangguan 2 hari ini memang, mulai semalam. Speed itu ya. Mungkin pakai WiFi rumah. Kalau pakai handphone kali nggak kayak gitu kan? Coba kita sarankan abang itu pakai handphone lah ya. Halo Bang. Bang Tohab, pakai apa Bang? Pakai WiFi rumah ya Bang? IndiHome? Enggak. Oh. Pakai seluler. Oh, pakai handphone? Iya, pakai handphone. Iya ya. Coba saya pindah dulu ya. Baru kali ini ya? Bisa gini ya? Iya, baru kali ini. Atau mungkin karena bicara si iblis kali ya Bang. udah pasti ini sedang berperang kita ini memang. Iya. Supaya enggak. Karena dia ada di udara, jadi dia kita. Oh iya pas gelombang masuk Ya, ke dia. gelombang itu. Jadi makanya kita senyum aja, tenang aja. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Dia dapat dikalahkan oleh mereka yang didiami atau yang memiliki Roh Allah. Walaupun seorang sudah dilahirkan kembali, sudah diselamatkan, di dalam hidupnya ada Roh Kudus. Tetapi kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia masih bisa dikalahkan oleh iblis, walaupun dia tidak bisa dibinasakan oleh iblis. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, Rasul Yohanes berkata dalam tulisannya, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini." Jadi di sini dikatakan roh yang ada di dalam kamu. Jadi ini bukanlah roh manusia, tetapi roh Allah yang diam di dalam kehidupan manusia. Pada saat kapan roh Allah diam di dalam hidup kita, bukanlah seperti yang dikatakan ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan napas, yang juga diartikan itu sebagai ruah atau sebagai nefas dalam bahasa Ibrani, tetapi di sini benar-benar Allah menempatkan rohnya. Sama seperti Saul ketika dia masih dihinggapi, didiami oleh Roh Allah, dia masih bisa melakukan tugasnya. Tapi setelah Roh Allah meninggalkan dia dikacaukan, dikalahkan oleh iblis. Ya memang berbeda zaman
zaman perjanjian lama, roh itu ada diberikan secara khusus untuk memperlengkapi orang-orang tertentu dalam menjalankan tugas sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga kepada gereja, setiap orang percaya itu sudah diberikan dan dapat menerima Roh Kudus dan bisa dipimpin oleh Roh Kudus dan bisa melawan musuh-musuh rohani itu melalui kekuatan Roh Kudus. Jadi ini kita syukuri saudara-saudara. Nah, sekarang kita mau melihat apa saja perlengkapan senjata Allah itu atau senjata rohani itu di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, 10 sampai 20 tadi, di situ dikatakan ada 6. Walaupun yang kedua terakhir itu dikategorikan sebagai firman Allah. Dikatakan ikat pinggang kebenaran, ini yang pertama. Yang kedua, baju jirah keselamatan. Yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil. Yang ketiga, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang keenam, pedang roh. Jadi Paulus menganalogikan senjata rohani itu sebagaimana menganalogikannya itu seperti perlengkapan seorang prajurit yang hendak maju ke medan pertempuran, ke medan peperangan. Tapi di situ Paulus menggambarkan seperti ikat pinggang itu sebagai ikat pinggang kebenaran. Itu ada makna-maknanya tersendiri di sana. Jadi hal-hal inilah yang menjadi senjata rohani kita. Kalau digambarkan dalam satu foto seperti ini, saya copy dari internet, ini sangat kreatif sekali yang membuat ini. Kalau kita perhatikan baju jirah itu seperti yang ada dalam gambar ini, itu adalah baju yang di bagian depannya itu dirancang secara khusus untuk bisa menangkal senjata musuh, selain daripada ada nanti perisai itu sendiri. Kemudian di sana disebutkan ada ketopong keselamatan atau dalam bahasa Inggrisnya itu helm, ada perisai ya seperti ini, kemudian ada pedang, semua kita tahu tentu pedang. Nah, kasut ini adalah sepatu, saudara-saudara. Ya. Kemudian ada ikat pinggang, kebenaran. Kira-kira ini secara gambaran visualnya seorang serdadu atau seorang prajurit pada waktu itu. Sedikit informasi, waktu Daud hendak berperang melawan Goliat, Saul memberikan kepada dia baju zirah ini, baju untuk bisa berperang, tetapi karena terlalu besar dan Daud masih belum terbiasa berperang, dan Daud merasa tidak nyaman dan terlalu berat, sehingga Daud tidak pakai baju zirah, dia hanya memakai ali-ali atau ketapel, barangkali itu bahasa lainnya. Nah, sekarang kita mau melihat yang pertama. Senjata rohani yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Jadi ikat pinggang kebenaran berarti kita hidup di dalam kebenaran. Artinya hidup kita itu benar-benar dikuasai, didominasi oleh kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tentu kita tahu kebenaran tertulis itu adalah firman Allah. Dan kebenaran yang berpribadi, yang jadi pribadi itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau Kristus dominan di dalam kehidupan kita, maka kita punya kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan iblis. Sebab iblis hanya takut menghadapi orang yang di dalam hidupnya Kristus hidup. Kristus dominan, Kristus memimpin hidupnya. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita sebagai kita dalam kebenaran karena percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita tidak menghidupi apa yang sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Yang dimaksudkan di sini.
Jadi kemanapun kita pergi, karena orang berperang, ikat pinggang itu sebagai satu penguat, saudara-saudara. Sama seperti orang angkat berat, itu perlu ikat pinggang yang kuat, karena kekuatan menahan beban itu ada di bagian pinggang, di bagian perut. Nah, jadi kalau orang hidup dalam kebenaran, saudara-saudara yang bekerja, nggak usah takut, kerjakan aja, hadapi aja semua. Yang penting cara kerja kita, kinerja kita, hasil kerja kita itu sesuai dengan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah baju zirah keadilan. Artinya kita hidup tidak berpihak. Ya. Jadi ada orang ketika dia menjadi bawahan, dia bisa bersifat adil, tapi ketika dia menjadi atasan, menjadi pemimpin, dia mulai berpihak. Bagaimana kita bisa berbaju zirahkan keadilan? Saya mengutip dari perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Yesus berkata seperti ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang disebut dengan golden rule, hukum emas. Jadi kalau orang bisa bertindak seperti ini, saudara-saudara pasti aman di dunia ini. Artinya kalau kita tidak mau diganggu orang, maka kita tidak mau mengganggu orang. Kalau kita tidak mau menyusahin orang, disusahin orang, kita pasti tidak juga mau menyusahin orang. Dan kita bisa teruskan, saudara-saudara. Tapi apa yang membuat orang bisa berseteru adalah karena ada ketidakadilan, saudara-saudara. Saya pernah mendengarkan satu pernyataan, ini sederhana tapi menarik. Apa yang membuat orang ribut atau berantem? Jadi katanya seperti ini, ada dua, itu bisa beda pendapat atau beda pendapatan. Ya. Jadi orang bisa berantem karena beda pendapat, atau karena beda pendapatan. Jadi mulai bersaing, kenapa dia lebih banyak, kok saya dapat segini, kerja yang dia kerjakan lebih sedikit, yang saya kerjakan lebih banyak, kenapa saya seperti ini. Mungkin saudara-saudara yang ada di dunia pekerjaan, barangkali saudara bisa seperti orang yang merasakan ketidakadilan. Mungkin saudara prestasinya, hasil kerjanya sudah bagus, tetapi kesempatan untuk dipromosikan tidak seperti orang lain. Nah, tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita tetap harus berpegang kepada kebenaran. Jadi di sini katakan berbaju zirah, berarti kalau itu baju dalam kehidupan sehari-hari, berarti yang kita kenakan, yang melekat pada diri kita, artinya itu sudah menjadi bawaan kita. Jadi kemanapun kita, siapapun yang kita hadapi, kita harus bersifat adil. Kemudian yang ketiga adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Ya. Injil ini kalau dikatakan dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang bisa mengalahkan kekacauan di dunia ini hanya Injil. Ketika Injil hadir, maka keadaan yang tadinya kacau itu bisa menjadi baik. Saya pernah membaca satu kisah. Kalau ternyata orang Inggris itu adalah orang yang sangat brutal, ya, selain mereka sombong. Tapi bagaimana Inggris pernah menjadi negara yang dipengaruhi oleh kekristenan, sampai ada dulu statement di Inggris mengatakan no Bible, no breakfast. Ya, termasuk di sana dulu ya William Carey memberitakan Injil, banyak penginjil dari Inggris, ya. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia. Mereka
ketika Alkitab mendominasi mereka, ketika Injil mendominasi mereka, mereka bukan saja maju secara peradaban, tapi juga secara rohani mereka sangat maju, secara etika mereka sangat maju, secara teknologi juga mereka sangat maju. Itu sebabnya salah satu bukti kalau kita melihat bagaimana dulu jajahan-jajahan Inggris kenapa lebih maju daripada jajahan-jajahan Belanda, Portugis misalnya, karena mereka menjajah itu sekaligus mencerdaskan. Jadi Injil diberitakan itu akan membuat keadaan berubah. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Injil adalah kekuatan Allah. Orang Batak sendiri juga dulu dikenal sebagai masyarakat atau manusia kanibal. Tetapi bisa diubahkan dengan kehadiran Injil. Artinya saudara-saudara, kalau Injil mendominasi hidup kita, kabar baik mendominasi hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang bersukacita. Dalam sukacita itu pasti kita juga memiliki kekuatan secara rohani. Kemudian yang keempat, perisai iman. Ya, perisai itu biasanya ditaruh di bagian depan supaya ketika ada serangan dari depan melalui panah itu bisa ditangkal dengan perisai. Dan di sini katakan perisai iman dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang mengalahkan dunia, ini udah kacau lagi. Ya, mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apa artinya iman yang mengalahkan dunia? Iman yang seperti apa? Apakah iman yang kalau dia berdoa lalu terjadi mujizat? Itu termasuk di dalamnya. Karena saudara-saudara, iman itu ada beberapa aspek, ada beberapa segi iman. Ada juga iman yang membuat mujizat. Tapi harus kita punya juga iman walaupun tidak ada mujizat. Dan jangan sampai kita beriman kalau ada mujizat. Ya. Jadi iman yang dimaksudkan di sini adalah tetap mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Semua kita tahu apa yang dicatat di dalam kitab Daniel tentang iman yang sejati, baik oleh Daniel, terutama pernyataan ketiga sekawan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan taruhan antara hidup dan mati, apa yang mereka katakan? Jika Allah yang kami sembah dapat melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami ya Tuanku Raja. Tetapi andai kata tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Artinya saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan ada mujizat di mana api tidak akan mempan terhadap mereka. Tapi mereka mempercayai Allah apapun yang terjadi. Itu adalah iman yang sejati. Jadi kalau orang beriman, kalau melihat mujizat, itu adalah iman yang ikut-ikutan saja. Mujizat itu hanya bukti untuk orang yang kurang percaya. Tetapi kalau orang sudah percaya secara sejati, ada mujizat atau tidak ada mujizat, dia tetap percaya. Itu sebabnya Alkitab pun mengatakan bahwa kita orang-orang percaya itu hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Jadi dengan iman yang seperti itulah orang bisa bertahan. Ya, orang bisa bertahan. Jadi ada orang hanya karena terancam dirumahkan, terancam di PHK saja dia sudah mulai goyah. Tapi bagi sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, seperti dikatakan oleh Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kemudian yang kelima,
ketopong keselamatan. Yang keenam nanti itu dikatakan pedang roh, dua-duanya itu mengacu kepada firman Tuhan. Dikatakan kenakanlah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi dengan adanya ketopong atau helm itu biasanya akan menyelamatkan orang dari benturan terhadap kepala atau ada serangan-serangan terhadap kepala. Ini bisa secara alegoris, artinya pengertian secara luas yang bisa dikatakan ketopong keselamatan ini juga bisa mengartikan bahwa pikiran kita tetap bisa terjaga. Walaupun itu bukan arti yang sebenarnya, saudara-saudara, tetapi dengan orang tetap berpegang kepada firman Tuhan, dia akan kuat. Kalau kita melihat, langsung kita lihat selanjutnya, pedang roh, ini juga firman Tuhan. Tapi sebelum ini, ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa yang dikatakan Yesus kepada iblis? Ada tertulis. Ya. Karena kalau sesuatu yang sudah tertulis, itu sudah pasti benar dan itu sudah pasti teruji. Jadi saya suka mengatakan, mari kita berpegang kepada apa yang sudah teruji. Jadi apa yang semua yang ditulis dalam Alkitab itu semua sudah teruji dan tidak perlu diragukan kebenarannya, meskipun belum kita alami. Karena tidak mungkin kita bisa mengalami semua yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi apa yang dicatat dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang benar terjadi. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Iblis adalah pendakwa. Selain dia penipu, dia juga sebagai pendakwa. Saya pernah mendengarkan satu kisah dari seorang pendeta di Pekanbaru. Tidak lama setelah ibunya meninggal, mereka berkumpul keluarga inti. Terus ada katanya seorang tiba-tiba datang kesurupan. Kesurupan, dia suaranya persis seperti suara ibu mereka. Dan dia bisa menyebut nama-nama anggota keluarga. Tetapi hamba Tuhan ini berkata seperti ini. Alkitab berkata, menurut firman Tuhan, ibu saya sekarang sudah di sorga. Engkau iblis, pergi kau, langsung diusir. Akhirnya orang yang kesurupan itu sadar, saudara-saudara. Ya. Tapi kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, dia akan tertipu, dia pikir itu benar adalah roh atau hantunya, barangkali seperti itu. Pernah juga orang di tetangga kami punya pengalaman seperti itu. Didatangi oleh ada satu anggota keluarga ketika mereka berkumpul, ada yang kesurupan. Dan mereka semua dia mendengarkan. Waktu dia cerita, saya katakan, itu nggak benar, itu bohong, itu bukan orang tuamu. Dia udah percaya kepada Yesus, pasti dia sudah bersama dengan Tuhan. Kira-kira tidak sampai 2 tahun berikutnya, bapaknya meninggal, saudara-saudara. Terjadi lagi hal yang sama, tetapi karena sudah melayani dia dengan firman Tuhan, ketika setelah bapaknya meninggal, ada juga orang seperti itu, akhirnya ramai-ramai mereka berdoa, lalu mereka usir dalam nama Tuhan Yesus. Orang itu segera sadar. Artinya apa, saudara-saudara? Firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini, senjata-senjata ini adalah senjata rohani. Kemudian
dirangkum oleh Rasul Paulus dalam kalimat berdoa. Ya, berdoalah dalam roh, berjaga-jagalah dalam doamu ini. Jadi semuanya itu dirangkum dalam doa. Karena apa, saudara-saudara? Doa ini merupakan hal yang luar biasa. Ya, jadi kita bisa menggunakan firman Tuhan, kita bisa mengingat firman Tuhan, itu semuanya baik. Tapi doa itu menjadi kunci merangkum itu semua. Makanya Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Karena apa, saudara-saudara? Melalui doa kita dapat menjangkau segala tempat. Melalui doa kita dapat melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan secara fisik. Doa tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan kesempatan. Jadi saudara boleh, ada orang yang bisa dia dipenjarakan, dia bisa dibuat tidak bicara, ditutup mulutnya, tetapi tidak bisa dia dihentikan dalam hal berdoa. Ya, dimanapun kita berdoa, dalam situasi apapun kita berdoa. Saudara tentu ingat bagaimana Yunus di perut ikan pun bisa berdoa. Itulah hebatnya doa itu. Dari manapun dipanjatkan, itu sampai ke sorga. Doa itu bisa menjangkau orang di belahan manapun. Jadi lebih hebat dia dari satelit, saudara-saudara. Kalau kita sekarang ini kan sudah pasti bergantung kepada satelit. Kita bisa menjangkau orang seperti saat ini. Tapi doa itu jauh lebih hebat lagi. Ya, tidak mungkin kalau tadi kan ada gangguan sinyal. Ya, yang bisa mengganggu sinyal doanya dosa, saudara-saudara. Doa itu tidak ada batasnya. Kemudian dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan untuk menghadapi apa saja. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita bersyukur bahwa kita memiliki itu semua. Artinya dari perkataan Paulus itu mengatakan, gunakanlah senjata Allah. Berarti dipastikan di sini bahwa senjata itu pada prinsipnya, pada dasarnya sudah kita miliki karena kita sudah menjadi milik Kristus. Sebaliknya, senjata ini tidak mungkin bisa dipergunakan oleh orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Tidak mungkin. Jadi bagi setiap orang yang percaya, kita perlu tahu bahwa iblis itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Siapa yang mengalahkan dia? Adalah Yesus Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat 14-15 dikatakan, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi di kayu salib itu sudah selesai. Tetapi meskipun, sekali lagi, meskipun Yesus sudah mengalahkan iblis, tidak secara otomatis semua orang bisa mengalahkan iblis. Hanya orang-orang yang percaya. Jadi setiap orang yang sudah diselamatkan dapat mengalahkan iblis. Hanya di sini pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan senjata itu atau tidak? Kalau kita gunakan senjata itu, pasti kita menang. Yaitu senjata kebenaran, pedang roh dikatakan. Kemudian kita memberitakan Injil. Semua itu kita gunakan, pasti kita menang. Tetapi kalau kita tidak baca Alkitab, bagaimana kita bisa menang melawan peperangan rohani? Pasti kita ditipu oleh iblis. Ada orang pergi ke dukun, orang Kristen. Waktu dia pulang dari sana, orang mengatakan, kenapa kamu pergi ke dukun? Itu dari iblis. Dia mengatakan, nggak mungkin lah orang saya dibaca ayat Alkitab katanya. Saudara-saudara, jangan heran, iblis juga baca Alkitab. Jadi kalau orang Kristen tidak baca Alkitab, akan gampang ditipu oleh iblis dengan memutarbalikkan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Iblis tahu ayat Alkitab. Dan digunakan secara salah. Jadi setiap orang yang diselamatkan
pasti dapat mengalahkan iblis. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita menyerahkan hidup kita didominasi oleh firman Tuhan, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita juga benar, kita hidup adil. Di dalam Roma 8, 36 dan 37, Rasul Paulus mengatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi bukan kita, bukan kemampuan kita yang membuat kita bisa menang menghadapi iblis. Tetapi oleh Dia yang mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menggunakannya atau tidak? Seperti dikatakan dalam Ibrani, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau kita taklukkan diri kita di hadapan Allah, maka iblis bisa kita kalahkan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita percaya kepada Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya mau ceritakan satu kisah. Waktu saya dulu pelayanan di Surabaya di satu gereja, saya diceritakan gereja itu sudah bangunan gereja sudah berdiri, kemudian mereka sudah mulai ibadah, tapi tiba-tiba ada surat dari wali kota mengatakan bahwa gedung gereja itu tidak boleh digunakan karena ada izin prinsip yang belum lengkap. Padahal mereka sudah urus. Dalam cerita itu, mereka memberitahu, sebenarnya jemaat ini karena secara finansial sudah semakin baik, mereka berpikir, ya nggak apa-apa, kita bisa kita bisa sewa pengacara dan segala macam. Terus ada yang mengatakan dengan pejabat di kantor wali kota. Jadi mereka mereka mau mengandalkan. Tetapi pendeta di sana mengatakan begini, yang kita hadapi ini bukan sekedar manusia, yang kita hadapi bukan sekedar pemerintah, yang kita hadapi ini adalah roh jahat. Yang kita hadapi adalah iblis, dia mengatakan. Jadi saudara jangan berpikir untuk mengeluarkan uang, jangan berpikir untuk menghubungi pejabat, mari kita berdoa. Lalu mereka ambil waktu berdoa, berpuasa selama 3 hari, saudara. Tidak melakukan tindakan menghubungi siapapun. Pendetanya bilang, jangan lakukan itu. Mari kita berdoa. Mereka semua berdoa selama 3 hari. Akhirnya, saudara-saudara, datang surat kembali. Gereja itu bisa digunakan beribadah. Itulah salah satu contoh tentang senjata rohani itu jika digunakan. Karena terkadang tanpa kita sadari atau kita sadari, kalau kita menghadapi kesulitan, ada yang bisa kita andalkan, apakah itu materi, apakah itu orang, itu terkadang itu lebih cepat kita ingat daripada bahwa kita punya Tuhan. Ya. Ketika menghadapi atasan, ada nggak yang kamu kenal? Harusnya apa, saudara-saudara? Rasul Paulus membuat dalam tulisannya tadi, di ayat yang ke-19, berdoalah senantiasa. Berdoalah dalam roh. Jadi kita harus punya satu kebiasaan yang baik ketika kita menghadapi satu masalah, jangan langsung berpikir siapa yang bisa membantu saya. Tapi yang pertama kita lakukan adalah kita berdoa. Berserah kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan apa yang harus kita lakukan. Itu namanya menggunakan senjata. Jadi jangan kita katakan kita dikalahkan padahal kita yang tidak menggunakan senjata rohani itu dengan baik dan benar. Baik itu oleh karena cara hidup kita juga tidak memperkenankan hati Tuhan atau tidak menghidupi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan.
Karena Yesus tahu bahwa di dunia ini ada penderitaan, ada peperangan, tapi dia sudah berjanji akan menyertai kita, karena dia juga sudah meyakinkan kita bahwa dia sudah mengalahkan dunia. Jadi karena Kristus sudah mengalahkan dunia, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang hidupnya di dalam Kristus, yang Kristus hidup di dalam hidupnya, pasti bisa mengalahkan dunia. Tetapi kita gunakanlah semua perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan mengalahkan tipu daya iblis. Kiranya renungan ini bisa memberkati saudara, atau mungkin juga mengingatkan, dan kita lanjutkan dengan diskusi kita. Saya serahkan kembali kepada MC. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bang Tohab yang udah memaparkan begitu luar biasa ya, bagaimana ciri-ciri senjata rohani itu ya, bagaimana bentuk-bentuknya ya, karakternya, sampai bagaimana kita bisa melawan itu ya dengan menggunakan senjata roh. Memang terkadang kita sebagai anak Tuhan ya, begitu banyak yang kita ketahui senjata roh itu, tapi nggak tahu ya kenapa nggak kita menggunakan sebaik mungkin seperti yang Abang itu sampaikan tadi. Baik teman-teman, mungkin sudah banyak pertanyaan mungkin ya, atau ada yang mau disampaikan terkait dengan topik kita malam hari ini. Mari kita diskusikan secara bersama untuk memperdalam, mempertajam, sehingga kita bisa semakin diperlengkapi untuk bisa menggunakan secara maksimal ya senjata roh yang ternyata begitu luar biasa ada pada dalam diri kita, baik itu lewat doa, lewat penyerahan diri, lewat banyak hal yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Baik teman-teman, untuk diskusi kami serahkan kepada teman-teman bagi yang mau bertanya atau memberikan pernyataan, masukan. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Mana tahu kan ada senjata roh yang ada lagi di luar yang disampaikan Bang Tohab itu ya kan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Tahu ada yang senjatanya perlu diperbaiki. Oh iya, perlu diasah Bang ya, kurang tajam Iya. Bang. Baik, silakan Bapak Ibu, teman-teman. Saya juga tadi belum sempat pulang ke rumah ini, masih di tempat diklat. Jadi masih di penginapan. Baik teman-teman, ada? Baik, mungkin seperti yang Bang Tohab sampaikan tadi, begitu banyak ya senjata-senjata itu, tapi nggak tahu, terkadang ya saya pribadi juga lah, sepertinya sepertinya kurang pede, atau sepertinya ada keengganan gitu, ada merasa ya kurang pantas atau gimana kita melakukan itu. Kira-kira gimana menurut Abang kita menghadapi itu sehingga kita bisa ya tegas gitu ya, tegas tapi nggak mencolok gitu. Kadang-kadang kita takut mencolok, tanda kutip, kita nanti dibilang orang seperti apa, terlalu segala macam rohani, terlalu rohani dan seterusnya ya kan. Nah, kira-kira apa yang salah dengan kita seperti itu, Bang? Atau gimana kita memahami dan
menyatakannya seperti itu, Bang. Sebelum ke teman-teman. Silakan Bang Tohab. Ya memang kalau terkadang kita merasa tidak tidak percaya diri, itulah istilahnya ya. Karena memang kita sedang menghadapi musuh. Itulah musuh pertama ya, musuh yang paling awal yang kita hadapi. Kenapa kita tidak percaya diri? Ada mungkin faktor-faktor, misalnya kita tidak mempersiapkan diri. Ya, tidak mempersiapkan diri, maksudnya seperti ini. Waktu kita berdoa atau memulai hari dengan saat teduh, ya kita berdoa, kita baca firman Tuhan, tetapi kita tidak mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan kita lakukan secara rohani di tempat kita kerja misalnya. Nah, sehingga kita tidak punya persiapan. Nah, kemudian dari sisi caranya, ya memang tidak mencolok ketika kita menyampaikan itu seperti alami saja, ya seperti alami, ngobrol biasa saja. Ya, tapi akhirnya itu bisa mengena. Saya pernah tahun 2014 saya dalam satu perjalanan pelayanan waktu itu bersama beberapa teman dari ke Pulau Nias. Jadi kami sampai Silangit naik kendaraan darat, kemudian dari Silangit naik pesawat kecil ya, pesawat ke Gunung Stoli. Jadi ada orang duduk di sebelah saya ngobrol dengan dia. Kebetulan dia lagi menempuh pendidikan di Dell. Ngobrol-ngobrol, kemudian ngobrol biasa saja. Tetapi karena saya berdoa, sambil ngobrol saya berdoa, Tuhan pimpin saya apa yang harus saya sampaikan sama orang ini. Dan Tuhan buka jalan. Awalnya apa? Dia bertanya, saya siapa, mau kemana, tujuannya apa. Hanya saya ceritakan. Lalu dia mulai terbuka, menanyakan tentang firman Tuhan, seperti itu. Akhirnya kemudian setelah mendarat, akhirnya saya layani dia. Sebelum pulang dia minta supaya saya mendoakan dia. Seperti itu. Jadi ada persiapan secara umum, tapi ketika bertemu dengan orang itu, kita minta dari Tuhan hikmat, apakah apa yang harus disampaikan sama orang tersebut. Itu satu pengalaman saya. Dan itu memang tidak selalu seperti itu. Ada mungkin cara-cara yang lain. Nah, itu saya rasa. Jadi bukan berarti kita tiba-tiba berdiri langsung pegang Alkitab, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu mencolok itu. Tapi kalau kita datang seperti halnya masyarakat biasa, ya orang profesional, tetapi di dalam diri kita itu sebenarnya sudah ada panah-panah yang siap kita tembakkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, panah itu adalah tentu pekerjaan Roh Kudus yang kita mulai setiap awal sebelum kita berangkat, kita berdoa, kemudian kita menghadapi seorang, kita juga berdoa. Makanya dikatakan berdoalah dalam roh. Jadi berdoalah senantiasa. Jadi walaupun kita sudah berdoa di pagi hari, ketika kita berhadapan, kita berdoa juga terus seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Bang. Ya, semoga itu bisa memperlengkapi kita. Mungkin berhubungan ada pernah hamba Tuhan juga mengatakan ini agak apa ya? Seperti kampungan sih, tapi sederhana gitu. Jadi beliau mengatakan kita harus melakukan dalam kehidupan ini seperti apa? Kearifan, kalau ada kearifan lokal, ini dia kearifan gitu. Artinya ada hal-hal yang kita anggap itu sederhana, tapi itu rohani gitu. Kadang-kadang kita nggak enggan melakukan itu tadi karena nggak dibiasakan
kearifan rohani tadi. Kali gitu Bang ya. Baik. Ya, sedikit saya tambahkan, kadang-kadang untuk memberikan predikat rohani ini seringkali dilihat secara sempit. Artinya secara sempit itu kalau rohani itu kalau dikatakan ayat firman Tuhan, kalau dia menyinggung nama Tuhan baru itu rohani. Saya teringat waktu beberapa waktu lalu ada seorang pengajar menceritakan kepada kami salah satu strategi mahasiswa STII di Yogyakarta untuk menjangkau pemuda-pemuda adalah mereka membentuk tim sepak bola. Ya. Jadi waktu mereka main sepak bola, ya main sepak bola biasa saja, tapi mereka bisa bermasyarakat, dari situlah pintu masuknya. Tapi orang bisa mengatakan sepak bola itu kan nggak rohani gitu. Ya. Saya pun juga punya pengalaman sedikit ini, saya ceritakan. Saya dulu pelayanan waktu masih di Jakarta Selatan. Sebenarnya sekarang itu dikatakan Tangerang, bagian dari Tangerang. Jadi ada anggota jemaat yang sudah berapa tahun bergereja, dia terbeban dengan abangnya yang notabene sudah pernah jadi Kristen. Bahkan KTP-nya pun masih Kristen, cuma dia menikah dengan orang yang bukan Kristen. Lalu dia cerita kepada saya, itu ada abang saya, dulu dia ke gereja rajin, tapi sekarang nggak lagi. Dia suka main catur katanya. Kebetulan saya dulu suka main catur. Jadi akhirnya saya bilang, bolehlah. Akhirnya kami singkat cerita, main catur. Kebetulan lebih banyak dia kalah, saudara-saudara. Kemudian di satu malam, udah dini hari jam 2 pagi, baru dia telepon, dia mengalami serangan. Tubuhnya panas sekali, akhirnya kami doakan. Kami doakan malam itu, istrinya pun nggak menolak lagi kalau dia didoakan. Lalu dia bernazar malam itu, Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan kembali mengikuti Yesus. Itulah janjinya malam itu. Udah gitu dia bisa tidur, sempat dibawa ke rumah sakit, ternyata tidak ada sakit yang serius, dia langsung kembali dalam hari itu. Setelah dia pulih, baru dia cerita, waktu dia main catur dengan saya, dia menggunakan kuasa kegelapan supaya bisa mengalahkan saya, karena ternyata dia sudah punya satu ilmu yang bisa dengan ilmu itu bisa menyembuhkan orang, bisa memulihkan rumah tangga yang sedang rusak. Lalu dia cerita, aku dulu jadi berarti dia menggunakan kekuatan itu hanya untuk catur. Nah, baru setelah dia kena serangan itu, baru dia sadar ternyata baru aku kembali diingatkan tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan Yesus. Akhirnya dia kembali ke gereja, anaknya yang tadinya tidak ada yang ikut dia, dari 3, 2 jadi Kristen, 1 ikut mamanya, seperti itu. Jadi tanpa kita tahu, kita pikir harus, saya tidak masuk menginjili dia, oh Bapak dulu kan orang Kristen, kenapa nggak ke gereja? Saya tidak, cuman main catur, murni main catur, tidak bicara tentang Injil. Tapi saya doakan dia. Nah itu luar biasa hasilnya, puji Tuhan. Baik, terima kasih Bang. Semoga membantu untuk kita juga. Baik, Bapak Ibu, teman-teman silakan mau bertanya. Bang. Bang. Cek. Tapi enggak, kata mereka kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja. Halo Bang. Silakan Bang Joshua. Izin bertanya Bang. Silakan. Mau nanya. Dengar Bang? Bagaimana misalnya gini Bang, kayak Daud kita bilang ya, Daud kan itu kan kalau asal diperperangkan dia pasti bertanya kepada Tuhan gitu kan Bang. Tapi suatu saat dia itu nggak bertanya kepada Tuhan sehingga dia mengalami kehidupan yang tidak seperti biasanya seperti itu.
Nah, bagaimana kalau di dalam kehidupan sebagai orang Kristen seperti itu kan, hubungan itu sudah hubungan itu bisa menjadi suatu hubungan yang sudah rusak seperti itu. Bagaimana seandainya untuk melakukan pemulihan itu, apakah bisa cukup dengan healing self atau harus dibangun secara atau seperti apa gitu untuk memulihkan hubungan itu, Bang? Memulihkan hubungan ya? Ya, maksudnya pemulihan hubungan secara, misalkan seorang pribadi itu mengalami hubungan yang sudah jauh lah kira-kira seperti itu, Bang, karena ada suatu kondisi. Nah, apakah dengan pengisian pribadi itu bisa memulihkan sendiri atau gimana, Bang? Atau ketika mengetahui kondisi seperti itu, apakah pemulihan itu bisa dilakukan dengan sendiri atau dengan seorang konselor atau seperti apa, Bang? Ya, silakan Bang Tohab. Halo Bang. Bang Tohab. Pas keluar, kita tunggu lagi masuk lah. Baik, sebelum masuk Bang Tohab, mungkin ada teman-teman yang pernah pengalaman atau pengen menjawab. Kurang jelas tadi pertanyaanmu, Jo. Jo, bisa ulang pertanyaannya? Oh, bisa Bang. Gini Bang kan, bukan mungkin sih, jadi seperti ini Bang, ada suatu kondisi membuat hubungan kita jauh dari Tuhan seperti itu Bang kan. Nah, apakah pemulihan itu bisa dilakukan secara sendiri atau memang ada sarana lain seperti itu, bantuan seperti itu Bang? Sederhananya Bang. Oh, gitu. Ayo kasih jawaban. Ini berpikir ya saya mau jawab ya. Silakan Bang Bojen. Itu Bang Darman mau jawab. Bang Darman itu mau jawab, itu ketawa dia langsung. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira prinsip-prinsip yang dikatakan Alkitab kan bisa diterapkan secara pribadi. Nah, dengan seperti yang kita pelajari ini misalnya kan berhubung dengan penggunaan senjata rohani itu kan pertama tentu harus ada usaha yang serius dari pribadi itu. Kehadiran Roh Kudus sebenarnya dalam diri kita dan juga firman Tuhan yang tersedia bagi kita itu sebenarnya dari pihak Allah sudah sangat cukup untuk menolong kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua memang ya kita kan butuh juga sebenarnya saudara-saudara seiman. Nah, itu makanya kita penting ada persekutuan ya kan. Ada memang situasi-situasi di mana memang kita butuh topangan dari teman-teman kita, bahkan kalau sudah sampai kepada tahap keterikatan memang butuh seorang sahabat untuk atau senior lah atau kakak rohani untuk mendoakan atau melepaskan kita dari keterikatan itu. Nah, itu saya kira. Sorry Pak Tohab. Pak Tohab tadi keluar, jadi saya coba jawab pertanyaan dari adik kita nih, Joshua. Baik, terima kasih Bang Bojen. Bang Tohab udah gabung sama kita? Udah sambung. Dengar suara saya? Iya, dengar Bang. Oke. Ya, ada tadi pertanyaan dari teman kita Bang Joshua, ya. Ya. Bagaimana melakukan pemulihan ketika seseorang itu sudah hancur lebur lah kira-kira gitu. Bagaimana dia bisa bangkit, perlu ditolong oleh orang seiman atau harus dirinya sendiri atau semana gitu Bang. Oke. Udah tambahan dari Bang. Ya, jadi secara kebenaran firman Tuhan, nah di dalam Yesus tidak ada yang tidak bisa ditolong, tidak bisa dipulihkan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menolong orang tersebut? Sangat baik kalau ada orang yang
terdekat dengan dia, artinya lingkaran keluarga itu akan sangat baik kalau ada, atau teman kerja atau sahabat, di mana mereka bisa lebih memiliki banyak waktu untuk mendampingi sekaligus memberikan dukungan. Artinya kalau hanya dilayani dia secara, artinya sesekali didatangi, misalnya dilakukan pelayanan pelepasan, kemudian sesudah itu tidak ada yang mendukung dia setiap hari, nah itu akan sulit untuk dipulihkan. Jadi dukungan orang sekitar itu perlu. Kemudian dia dapat mendapatkan kebutuhan rohaninya secara secara tergembala, artinya itu kebutuhan pelayanan secara berkelanjutan. Sudah pasti di sini salah satunya yang bisa melakukan itu perhatian dari gereja, seperti itu. Pasti bisa. Jadi walaupun katakanlah sudah diadakan pelayanan khusus, kalau perlu dia pelayanan pelepasan sudah dikerjakan pun, dan terjadi kalau tidak ada orang yang mendukung dia selanjutnya, itu masih sangat rentan. Ya. Kira-kira seperti itu secara prinsip dan teknisnya, deh. Baik. Terima kasih, Bang Tohab. Gimana kira-kira, Bang Jo? Nah, baik Bang, makasih Bang. Ini sebenarnya mau sharing aja sebenarnya sih Bang ya. Nah, nggak apa-apa sharing Bang kan? Boleh, boleh. Nah, jadi setuju dengan Abang bilang tadi kan Bang, ada satu kondisi kan, saudara juga lah kalau dibilang ya, saudara dari jauh seperti itu Bang. Cuma dia dulu aktif dalam hal penginjilan seperti itu kan, dalam hal melayani. Tapi ketika kondisinya sudah tidak baik, saya rasa sangat perlu ditolong seperti, tapi udah pernah juga yang dibilang, maksudnya kayak meluk kedua atau gimana gitu Bang kan, kayak PA lagi atau gimana gitu. Cuma kalau dari dia ya pernah sering juga bicara gitu Bang kan, cuma kayak itu sarapan kayak seperti itu Bang. Jadi apakah kalau ini ada plan juga sih Bang, plan secara pribadi Bang, cuma mengingat keterbatasan seperti itu Bang kan, seringnya bilang ya andalkanlah Tuhan seperti itu kan, sering hal rohani disampaikan, cuma pertemuan seperti apa yang harus dilakukan seperti itu, intensif seperti apa yang dilakukan seperti itu sih Bang. Apakah cukup hanya 2 atau perlu intensif, harus gimana seperti itu Bang? Ya, doa udah pasti ya, ada yang mendoakan dia, ada yang mendukung dia. Terlebih kalau bisa dia akan semakin baik kalau dia punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, misalnya bekerja, melakukan sesuatu, apa yang menjadi kesukaan dia, itu akan sangat menolong. Tetapi inti dari semuanya, faktor yang paling utama itu adalah ya, kemauan dia ada, kemudian ada yang mendukung dia, ya terus dia didoakan. Karena bagaimanapun itu, kalau orang sudah sempat seperti itu lebih rentan daripada orang yang belum pernah mengalaminya seperti itu. Ya terus sudah dilayani seperti itu. Jadi itu tidak bisa kalau udah selesai dilayani lalu udah selesai begitu saja, itu masih terus berkelanjutan, harus ada follow up-nya gitu. Baik. Udah Bang? Oke. Iya. Udah ya Jo ya? Oke Bang, lanjut Bang. Iya, singkatnya terasa seperti yang bilang Bang Tohab dengan Bang Bojen tadi, ya kalau ada kasus khusus, ya ini harus pelayanan khusus. Panitia khusus, ketua panitianya mungkin Jo atau siapa ya kan? Ya tinggal melakukan action ya kan gitu. Baik teman-teman, ada lagi? Kami silakan, masih ada waktu 5 menit lagi. Adalah, Dek. Dari senjata-senjata yang kita bahas tadi kan untuk bertujuan pertama supaya kita bertahan, lalu yang kedua menang gitu kan.
Nah, tadi sebenarnya Pak Tohat sudah menyinggung banyak orang Kristen pasif gitu ya, dengan mengatakan tidak melakukan kejahatan, misalnya sudah tidak mencuri, tidak korupsi, tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan kebenaran. Nah, itu sama artinya dan kalau kita hubungkan dengan senjata-senjata rohani tadi kan, kalau kita klasifikasi lagi kan ada kira-kira dua itu, satu untuk bertahan, satu lagi untuk menyerang. Ada senjata yang memang bisa dikatakan multifungsi. Nah, kalau hanya bertahan kan nggak akan ada kemajuan ya kan. Nah, seperti tadi ada Pak Tohat katakan dengan kasus kerelaan memberitakan Injil, lalu kemudian menggunakan pedang roh itu. Nah, pedang itu sendiri kan memiliki dia bisa menangkis senjata musuh, tapi juga bisa menyerang. Nah, maksud saya bagaimana kira-kira supaya kita kemudian juga tidak hanya bertahan di sini, kan bagaimana kita kemudian juga bisa efektif menyerang musuh itu juga. Nah, itu kira-kira Pak Tohat pertanyaan saya, supaya bukan hanya kita bertahan gitu kan, tapi juga bisa menanglah dalam pemberitaan Injil lah, dalam praktek hidup lah. Saya senang dengan seorang teman yang kasih kesaksian waktu dia mau ujian PNS, dia bilang dia di kantor itu sangat sulit permisi katanya, tapi kemudian dia berdoa sungguh-sungguh, akhirnya diberikan izin untuk ujian itu. Sementara sebelumnya banyak orang yang menasihatkan, bohong aja, bilanglah ada alasanmu, tak ada yang meninggal lah keluargamu. Nah, lalu kemudian teman kita ini berdoa sungguh-sungguh dan kemudian dikasih izin, dan itu membuat dia sangat terharu, bersuka cita. Jadi itu sebenarnya kan kemenangan itu ya kan, kemenangan dalam menghadapi serangan musuh itu. Jadi maksud saya bagaimana supaya kita bisa menang, bukan hanya bertahan. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi yang pertama di situ kan seperti yang sudah saya singgung juga dalam pertanyaan sebelumnya, bagaimana kita memulai hari itu bersama dengan Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan, dan dari situlah kita akan dituntun oleh Tuhan untuk melakukan apa hari itu dan bagaimana melakukannya. Ya, ini memang tidak mudah ya, karena kita sudah fokus kepada pekerjaan. Ya, tetapi di dalam doa yang kita lakukan setiap hari itu pasti ada hal-hal yang khusus yang perlu kita renungkan untuk kita kerjakan, yang bersifat khusus. Apakah itu seperti saya hari Sabtu yang lalu misalnya, saya diingatkan melalui dalam renungan pagi untuk mendoakan orang-orang, ya, orang-orang yang pernah dalam satu komunitas, kemudian mendoakan keluarga. Nah, kemudian ada dari antara orang itu yang tiba-tiba saya teringat seperti itu. Jadi itu salah satu. Jadi kemana Tuhan pimpin kita selain daripada hal yang memang sudah baku menjadi tugas kita. Artinya yang sudah baku itu kan bahwa kita, siapapun kita harus menjadi saksi. Itu sudah baku, baik itu dari cara kita berbicara, cara kita kerja, maupun kita memang betul-betul mewartakan Injil itu. Tetapi ada juga hal-hal yang khusus yang Tuhan berikan hikmat kepada kita. Nah, siapa yang harus kusapa hari ini, apa yang harus kusampaikan hari ini. Jadi memang ini sulit diukur, sulit dibuat secara teoritis. Tetapi kalau orang menyerahkan hidupnya dalam pimpinan Tuhan, pasti ada yang Tuhan kehendaki dan Tuhan nyatakan untuk dilakukan oleh orang tersebut. Selain daripada itu, kadang kita juga bisa melakukan apa yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Ya, tidak pikirkan sebelumnya, kita bertemu dengan orang yang kita belum tidak ada janjian sama dia, ternyata itu menjadi objek pelayanan kita juga pada hari itu. Ya, saya rasa seperti itulah.
Bang Tohab. Ya, keluar lagi. Ya. Nah, saudara-saudara, ini yang paling parah yang pernah terjadi di sini. Yang pernah di sini jarang terjadi, pernah sekali hilang layar. Ini hari ini yang paling parah, saudara-saudara. Ini betul-betul nyata, ini peperangan rohani. Oke, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih, Bang. Terakhirlah, kalau masih ada satu lagi. Izin Bang. Ya, silakan. Yang perkenalan dulu ya. Andre Simamora, barangkali belum ada yang kenal. Kawan KTP si Jonap, Joshua Napit. Jadi izin tanya Bang. Tentu kan kita ketahui di persederhananya, apa yang membuat, mungkin melenceng dari topik dulu ya Bang, nanti baru ada kaitannya. Apa yang membuat Esther disukai oleh Raja Ahasveros? Apakah ketika sayembara itu dibuat ketika Esther memasuki istana raja, dia melakukan hal yang tidak berkenaan kepada Tuhan, atau memang dia melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan bagaimana kita di dalam pekerjaan ketika dituntut untuk mengikuti arus? Apakah memang kita harus mengikuti arus atau memang harus melawan arus? Jadi ada kondisi-kondisi khusus memang di dalam pekerjaan. Kalau secara gamblang mungkin kita akan ada konsekuensi-konsekuensi yang bisa membuat kita dampaknya terlalu besar. Tetapi kalau kita mengikuti, atau apakah mungkin ada saatnya kita mendeklarasikan bahwa kita harus menolak, dan ada waktunya kita mengikuti arus atau langsung menolak, yang kira-kira begitu Bang? Silakan Bang Tohab. Halo Bang Tohab. Keluar lagi kayaknya Bang. Ya, udah kedengaran? Dengar. Ini sambil saya pindah dulu ke handphone ya, mana tahu bisa lebih bagus nanti. Mengenai Esther, ini kedengaran ya? Halo? Dengar Bang, dengar. Kedengaran Bang. Yang dari ini Oke, saya lanjutkan ya. Mengenai Esther, dia tidak melakukan, artinya kalau tidak kita lihat ada catatan di sana, tetapi kita berasumsi dalam arti apa yang dikatakan dipesankan oleh Mordekai kepada Esther supaya dia tidak memberitahukan bahwa dia adalah orang Yahudi. Yang membuat raja tertarik kepada Esther, di situ tidak dibicarakan dari hal-hal secara fisik. Tetapi benar-benar raja itu tertarik kepada Esther begitu saja. Jadi bukan karena dia mengikuti apa saja yang dimaui oleh raja atau situasi saat itu, meskipun hal itu adalah sesuatu yang salah seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan soal ikut arus, memang arti dari ikut arus ini kan konotasinya biasanya kan negatif ya. Ya, saya tadi mau bilang, kalau lihat arusnya dulu, arusnya mau bawa ke yang baik atau yang apa. Tapi namanya ikut arus ini, kalau hal yang jelas, kalau hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, meskipun
menguntungkan kita secara, katakanlah secara materi atau mungkin secara posisi, tapi kita harus melakukan yang salah, ya kita harus katakan tidak seperti itu. Sebaliknya, kalau karena melakukan yang benar menjadi terancam, ya kita harus jalankan karena kita yakin Tuhan yang akan membela kita dengan caranya sendiri gitu. Jadi kita tidak ambil ilmu selamat. Jadi sehingga kita kompromi dengan dosa, kita sudah tahu itu salah, tetapi masih tetap kita lakukan. Yang jelas kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau dunia kebanyakan melakukan yang tidak benar, ya kita tetap tegak berdiri. Ada satu kayak orang yayasan di JPDPA, dia pernah cerita ketika dia masih aktif di PTP di perkebunan. Jadi dia kan sering menyatakan hal yang benar, dan kalau tidak benar dia tidak mau ikuti. Suatu ketika dia dipanggil oleh atasannya ke kantor, lalu dia sampaikan satu hal dalam bentuk ilustrasi. Dia bilang begini sama Bapak ini, kalau ada 100 pohon, waktu itu dibilang pohon karet ya, jadi ada 99 itu miring ke kanan, tapi ada satu yang tegak. Kira-kira yang benar yang mana? Dia bilang. Lalu Bapak ini menjawab, yang tegak itulah yang benar walaupun dia hanya satu. Ya. Jadi bukan berarti kalau yang lain sudah condong ke situ semua, maka itulah yang benar. Ya. Itu jawaban saya. Seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, kalau mereka hanya ingin menyelamatkan nyawa mereka, menyelamatkan keluarga, karir mereka, ya mereka ikut saja, itu lebih gampang. Tapi karena mereka beriman kepada Tuhan dan komitmen kepada Tuhan, mereka tidak mau, sekalipun bukan saja karirnya menjadi taruhannya, nyawa pun menjadi taruhannya, yang mereka lakukan. Dan puji Tuhan, Tuhan bela mereka. Itu deh. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Tohab dan teman-teman semua, Bapak Ibu. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Ya, kalaupun ada yang masih perlu dipertanyakan, boleh nanti waktu ke depan atau bisa juga dihubungi Bang Tohab ya. Baik. Oke. Lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bang Tohab yang begitu luar biasa ya. Kita semakin paham Bang, semakin berani ya, bahkan semakin banyak variasi-variasi senjata rohani tadi, bagaimana kita mempergunakannya secara maksimal. Jadi terima kasih, semoga firman ini bisa semakin memperlengkapi kita. Dan sebelum kita akhiri, kami persilakan kepada Bang Aprojen, atau ada yang menjadi warta kita, Bang. Oke, terima kasih. Salam bagi kita semua. Salam. Salam. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Tohab yang telah menyampaikan firman Tuhan, yang memberkati, meneguhkan kita semua. Kita kembali akan bagi teman yang baru bergabung, tadi ada Saudara Simamora ya, kami ucapkan selamat datang, dan mohon nanti ditinggalkan WA-nya, nomor WA-nya supaya pengurus memasukkan ke grup kita ya, supaya nanti informasi untuk peribadahan kita selanjutnya dapat dilihat di grup kita. Baik, untuk 2 minggu yang akan datang, kita juga masih akan beribadah, tepatnya tanggal 8 Oktober. Nanti masih akan ada pemberitahuan dari kami lewat brosur kita. Dan kami juga berharap sebenarnya supaya kalau ada kita dapatkan brosur itu, supaya kita teruskan kepada teman-teman kita yang lain,
ya, supaya semua semakin diteguhkan, dikuatkan dan diberkati melalui pembelajaran firman Tuhan lewat CWF ini. Nah, yang kedua, kami terus menghimbau untuk kelompok kecil. Kami sebenarnya sudah sedang berusaha juga ini men-sharekan kepada pribadi-pribadi jadinya. Tapi kalau ada dari teman-teman yang dengan sukarela mendaftarkan diri, boleh menghubungi kami pengurus atau langsung di chat di grup kita ya, supaya bisa kami follow up. Nah, kita berharap supaya ada kelompok kecil kita juga untuk semakin menolong kita, memperlengkapi kita, bahkan mempersiapkan kita secara efektif untuk melayani Tuhan. Berikutnya, nanti kita akan mengumpulkan persembahan lewat rekening kita. Ferry bisa tampilkan sebentar, Dek? Oke, mungkin nanti akan dikirimkan di grup kita ya, di grup untuk persembahan ibadah kita nanti dapat dikirimkan di nomor rekening atau OVO atas nama Saudari Ida Justridaya ini ya. Jadi Ida Justrina Saragih, Bank BRI dan OVO. Oke, terima kasih. Kami kembalikan kepada Saudara Abdi. Terima kasih kepada Bang Arbojen. Mari kita hadir di ibadah selanjutnya 2 minggu ke depan dan mengundang teman-teman kita, keluarga kita yang lain. Baik, terima kasih kepada Bang Tohab dan sebelum kita akhiri, sembari juga kita mau memberikan persembahan ya. Nanti lewat OVO dan Mandiri Bank BRI, mari kita bernyanyi dari lagu kita yang ketiga. Dan di akhir pujian ini kami serahkan kepada Bang Tohab untuk menutup ibadah kita dengan doa dan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami telah boleh menikmati ibadah kami, baik itu di dalam kami memuji, menyembah Tuhan,
melalui pemberitaan firman Tuhan dan juga diskusi kami, ya Tuhan. Kami sadar kami sedang menghadapi dunia yang sudah rusak oleh dosa dan iblis masih diberi kesempatan sebelum menjalani hukuman kekal sehingga kami masih berperang terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Namun kami bersyukur karena kami mengikuti dan mempercayai Juru Selamat yang sudah mengalahkan dunia, yang sudah mengalahkan iblis. Sehingga kami setiap orang percaya juga akan selalu hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang boleh bergabung pada malam hari ini. Kami bersyukur dapat memberikan waktu kami memberikan tenaga kami dan juga persembahan yang kami berikan sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Biarlah setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu berkenan kepada Tuhan dan dapat digunakan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan, baik itu di para pekerja secara khusus dan juga di YPDPA. Berkati setiap anak-anak-Mu di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan setiap pribadi, Engkau yang lebih mengerti, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah yang akan diadakan 2 minggu yang akan datang, biar Tuhan yang akan menolong hamba-hamba-Mu yang akan mempersiapkan, dan juga kami berdoa untuk setiap peralatan yang digunakan, sehingga kami boleh menikmati ibadah, boleh tetap bersukacita oleh karena Tuhan. Dan apabila kami malam hari ini mengistirahatkan tubuh kami, ataupun masih ada yang melanjutkan ke pekerjaan atau kegiatan, kiranya Tuhan yang menaungi, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih setia-Mu. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Karena itu Bapa, dengarkanlah doa kami seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian, di pekerjaan, di rumah, dimanapun kita berada, mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, hingga hari Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, amin. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Bang. Memberkati. Ya, foto-foto Terima sebelum kasih. Makasih Bang. siap, Terima foto-foto kasih semuanya. Memberkati. Hostnya, MC, Makasih, Bang Tuhan. Pendeta, semua terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Buka kamera. Kita mau Ya, foto. berfoto dulu. Mana tadi adik si Mamora itu? Teman Jonap.
Buka kamera, oke. Oke, 1. Ini Bang. Udah bisa foto kan? Hitung 3 ya. 1, 2, 3, cheese. Ya. Nanti dilihat di grup ya fotonya. Oke. Oke. Selamat malam.